Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sheila. Kali ini saya ingin berbagi informasi, bukan berniat untuk menggurui atau apapun. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi yang saya berikan. Kritik dan saran selalu dinantikan. Mohon simak baik-baik ya. Moderasi beragama. Topik ini menjadi fokus utama dalam program Kementerian Agama yang terkait dengan isu-isu terkini. Pengertian moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yakni moderatio, yang artinya kesedangan atau berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi memiliki dua makna, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dalam bahasa Arab, moderasi lebih dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang artinya pertengahan, atau dapat dikatakan sebagai juri yang tidak memihak, berada di tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Jadi, moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang yang selalu mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrim, dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Orang yang mempraktikkan moderasi beragama disebut dengan moderat. Dikutip dari buku Moderasi Beragama yang ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi ini harus dipahami sebagai konteks utama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna atau keseimbangan yang sempurna. Setiap warga negara, apapun itu sukunya, etnisnya, budayanya, agamanya, dan pilihan politiknya, harus mau mendengarkan satu sama lain, saling belajar untuk melatih kemampuan dan mengatasi perbedaan. Moderasi beragama sangat erat dengan kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa atau toleransi. Seperti selalu menjaga keseimbangan, misalnya di antara dua hal, keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan kelompok, keharusan dan sukarela, teks agama dan ijtihad tokoh agama, gagasan ideal dan kenyataan. Ayat tentang moderasi beragama. Berbicara tentang moderasi beragama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia
dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Menurut Quraisy Shihab, ayat 143 surat Al-Baqarah ini telah memberikan petunjuk tentang posisi yang ideal atau baik, yakni posisi di tengah-tengah. Posisi pertengahan menjadi manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yakni bersifat adil. Mengapa kita perlu moderasi beragama? Indonesia memiliki keragaman yang mencakup etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosialnya. Keragaman ini tidak mungkin dihilangkan dan diyakini sebagai takdir, karena tidak diminta, melainkan sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman ini pula tidak untuk ditawar, tetapi untuk diterima. Sehingga moderasi hadir untuk mencari persamaan, bukan untuk mempertajam perbedaan. Apakah moderasi beragama dengan moderasi agama itu sama? Tidak sama, berbeda. Agama itu tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, yakni adil dan berimbang. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan ajaran agamanya yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tetapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Masih bingung? Oke, saya akan memberikan contoh konkretnya. Misalnya ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang diperdebatkan. Tetapi, bagaimana cara kita memuliakan perempuan menurut ajaran agama, dan setiap umat beragama itu akan melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan beragama. Kemudian, prinsip moderasi beragama. Ada dua prinsip, yakni adil dan berimbang. Adil dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Berimbang dengan selalu berada di tengah antara dua kutub. Dalam hal beribadah, seorang yang moderat itu yakin bahwa beragama itu mengabdi kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktik beragama yang mengatasnamakan Tuhan dalam keagungannya dengan menyampingkan aspek kemanusiaan. Kadang pula mereka rela membunuh sesama manusia dengan atas nama Tuhan. Padahal menjaga manusia adalah inti dari ajaran agama. Kemudian contoh perilaku beragama yang berlebihan. Yang pertama, seseorang yang bersembahyang secara terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan masalah sosial di sekitarnya. Contoh yang kedua, merendahkan agama orang lain secara sengaja dengan menghina figur atau simbol suci tertentu. Yang ketiga, merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Contoh yang keempat, ikut menyantap makanan atau meneguk minuman yang jelas keharamannya dalam ajaran agama. Tetapi mereka rela melakukan itu hanya karena alasan toleransi. Hal tersebut tidak dibenarkan. Bersikap moderat itu cukup dengan menghormati orang lain, tidak mengganggunya, dan tidak bukan malah ikut-ikutan. Sebagai orang yang moderat dalam menyikapi permasalahan tersebut, hendaknya berdiri di antara kedua kutub ekstrim tersebut dengan cara menengahi dan mengajak kedua kutub ekstrim tersebut untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yakni memanusiakan manusia. Apakah moderasi beragama itu sama dengan toleran? Moderasi adalah proses
sedangkan toleransi adalah hasilnya. Orang yang moderat bisa jadi tidak setuju dengan ajaran suatu agama, tetapi mereka tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dan tidak akan memaksakan untuk memiliki paham yang sama dengannya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.